Ingin tahu saya kalau semalam ayamnya hilang atau neneknya sakit, dia ngebatik pasti belepotan. Ya. Ya kan? Tidak fokus. Nggak fokus. Yang ada rusak batiknya. Untuk mendapatkan formulasi ini bertahun-tahun saya. Bertahun-tahun. Sekarang saya tidak pernah nyampe ke tempat produksi saya. Bahkan saya tidak kenal siapa karyawan saya. Nah, untuk kali ini PWI Sumeneb Channel bersama UMKM yang sangat dibanggakan di Kabupaten Sumeneb. Ini adalah Canteng Koning dan kita bersama ownernya langsung. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diperkenalkan Mas owner. Belum tahu ya nama gitu. saya. Ya, tak kenal maka tak sayang. Saya Jadi pikir semua yang ada di sini sudah tahu nama saya. Ternyata tidak ya. Yang menyimak belum tentu. Yang menyimak belum. Ya. Nama saya, nama lengkap apa? Pasamaran ini. Oh, ada nama samaran juga nama ya? Lengkap ya, iya, karena ada inisial ya. Oh, gitu. Ada inisial yang juga sangat dikenal oleh masyarakat luas. Jadi nama asli saya Didi Haryanto. Nama batiknya Canteng Koning. Tentu saya lebih dikenal sebagai Decaku di luar itu. Decaku. Nah, ini belum kenal. Ya. Berarti belum pernah ke Canteng Koning. Betul. Nah, bincang-bincang tentang Canteng Koning. Ini adalah batik yang mungkin juga dikenal oleh masyarakat. Nah, saya juga akan mengenalkan juga karena saya juga belum lebih dekat mengenal Canteng Koning. Kenapa disebut boleh. Canteng Koning? Ini pertanyaan menarik. Semalam itu saya juga bincang-bincang dengan ada Pak Camat, juga ada teman-teman di beberapa desa kita bakar-bakar udang. Dan yang dibincangkan adalah pertanyaan hari ini. Kenapa Canteng Koning? Nah, ini pertanyaan menarik. Ketika Canteng Koning booming seperti ini, masyarakat bertanya, ini Canteng Koning kok namanya menarik apa? Ini belum saya jawab, baru hari ini saya jawab ini pertama. Jadi PWI adalah wadah pertama yang saya isi langsung ini ya. Nah, ini luar biasa ini, tepuk tangan dulu buat saya. Tepuk tangan untuk para penonton yang ada di sini ya. Jadi Canteng, kalau berbicara Canteng itu adalah tempat mengais rezeki. Canteng itu di mana-mana orang memakainya sebagai tempat air, di mana air itu sendiri adalah sumber kehidupan. Tidak ada air, tidak ada kehidupan di dunia ini. Tidak ada. Tuangan air yang baik itu pasti dari Canteng yang sempurna juga. Kalau bolong-bolong, Cantengnya sering bocor misalkan, nggak baik nanti. Nah, akhirnya termasuk juga batik itu dilahirkan dari goresan-goresan Canteng yang cantik, yang bagus. Tentu Canteng yang bagus itu terbuat dari tembaga yang warnanya kuning. Nah, ini yang perlu diketahui. Kuning kedua, ada makna yang tersirat. Selain kuning itu terbuat dari tembaga, kuning yang kedua, kuning emas. Jadi identik dengan harta yang baik, yaitu emas, bukan besi karat. Itu kuning kedua. Ada kuning ketiga yang lebih tersirat lagi. Kita memendam sejuta makna, sejuta kisah tentang putri kuning yang ada di Sumeneb. Potret Koning. Potret Koning. Nah, itulah makna-makna dari filosofi Canteng Koning. Itu. Oke. Kemudian sejarahnya bagaimana? Dari awal membuka usaha batik. Awal membuka usaha, nah ini juga tidak kalah menarik. Saya terpaksa. Dulu, sebelum saya masuk di dunia perbatikan ini, saya dulu ada di Bandung. Dulu saya sebagai distributor rumput laut, mungkin salah satu distributor yang paling besar di Jawa Barat. Tidak ada angan-angan saya untuk kembali ke Sumeneb. Karena di situ saya sudah merasa berkecukupan untuk mencari makan, mencari uang, ya penghasilan setiap bulan untuk kisaran puluhan juta kecil ya mungkin sudah tidak sulit. Sekitar 10 sampai 30 juta sebulan tidak sulit. Jadi saya tidak pernah ada mimpi untuk kembali ke Sumeneb. Suatu saat saya harus pulang karena terpaksa. Saya punya anak kemudian meninggal. Akhirnya memaksa saya untuk pulang dalam jangka waktu lama. Disitulah saya mulai dikenalkan dengan batik. Dan saya pun tidak mau. Alasan keluarga saya mau membatik itu supaya dia tidak ikut saya ke Bandung. Saya sudah capek ikut ke luar kota. Biarlah kalau sampean mau keluar kota lagi, saya di sini aja.
Artinya saya nggak ikut bolak-balik gitu. Saya di sini aja lah. Saya mau membatik. Kamu udah tahu dari mana membatik? Saya kan sering pulang ke sana kalau ditinggal ke Bandung. Sering pulang ke Pakandangan, kan saya asli Pakandangan kan, di mana Pakandangan sendiri yang merupakan kampung batik di Sumeneb ini. Terus kamu bisa membatik? Bisa. Itu adalah istri sendiri. Kamu bisa membatik apa, saya tanya. Itu yang banyak dikerjakan oleh orang-orang di sekitar rumah saya itu. Kalau sekarang batik yang lagi ngetren dipakai oleh banyak ASN itu, batik yang merah itu. Harga waktu itu 2011 saya masuk di perbatikan 24.000. Saya marah sama istri. Kamu mikir nggak? Itu sak modal-modalnya belum cukup beli rokok saya. Kamu jangan serakah. Pekerjaan nenek-nenek kau ambil pula, saya bilang. Jangan, saya bilang. Gak setuju saya. Gak setuju. Tapi tetap saya tidak cari uang di sini, katanya. Saya mencari kegiatan. Tetap malu saya bilang. Gak mau saya. Akhirnya setiap hari ribut. Setiap hari ribut. Kalau mau ke kamar mandi, lihat istri di belakang sudah membatik. Ribut saya. Maksa ini, kata saya. Nanti saya buang ini kompor-kompor, saya bilang kan. Lama-lama ribut kan gak mungkin ribut terus sama istri. Akhirnya ya saya berusaha duduk lah. Kamu ngapain ngebatik, saya bilang. Kamu gak kerja di sini, uang saya ngalir, saya bilang. Dia tetap, saya cari kegiatan, saya sumpah di rumah. Ya kalau mau ngebatik, jangan begini, saya bilang. Ini kan pekerjaan nenek-nenek, saya bilang. Jangan ini batiknya. Mungkin kamu bisa berpikir bagaimana saya bisa menjual rumput yang di sini pada waktu itu hanya 3.500, saya dapat menjual dengan harga yang sangat bagus di Bandung itu. Dengan hanya mengandalkan beberapa tahapan proses lagi dengan biaya yang tidak besar. Kemudian bisa dijual mahal. Harusnya kamu berpikir ke sana, saya bilang. Ternyata hanya itu tugasmu, bukan tugas saya. Begitu istri saya. Mau tidak mau, singkat cerita ya, saya mencoba berpikir. Cobalah batik itu jangan monoton, saya bilang. Dikurangi saja. Kita tidak mampu untuk berinspirasi, kurangi yang ada, saya bilang. Orang sudah jenuh lihat batik-batik itu, saya bilang. Harus kreatif. Harus kreatif. Hanya saya coba. Coba begini, ini mengurangi pekerjaan. Setelah itu kita coba dipasarkan, ternyata hasilnya luar biasa. Hari pertama menjual itu sudah bisa laku seharga 75.000. Begitu dicoba kedua bisa laku 125.000. Dicoba ketiga bisa jual lebih mahal lagi. Dan tidak dalam jangka waktu setengah tahun saya sudah bisa menjual pada saat itu 1.500.000 satu helai batik. Berarti yang memproduksi adalah istri sendiri? Istri pertama. Istri dibantu dengan saya dan adik ipar saya. Jadi belajar membatik juga? Belajar juga karena saya memang walaupun asli Pakandangan Barat, saya dilahirkan sejak usia kecil ya, sejak 6 tahun saya sudah sekolah. Setelah sekolah 6 tahun, kemudian saya masuk di lingkungan pesantren. Jadi saya tidak kenal batik, bapak ibu saya juga tidak membatik. Cuma memang gen saya punya, kata orang-orang di rumah. Gen Mas Didi punya karena saya salah satu putra, salah satu pio ya dari saudagar batik di Sumeneb memang. Seperti itu. Hanya saya setelah saya mampu untuk berkarya dengan harga 1.500.000, baru saya putuskan kepada karyawan-karyawan saya di Bandung. Karena karyawan saya ada hampir lebih 100 orang di Bandung. Saya telepon salah satunya, Nay, mohon maaf saya tidak bisa ke Bandung lagi. Per hari ini saya putuskan saya akan masuk di dunia perbatikan dulu. Terus gimana bos, bahala orang dipaksa-paksa aja. Pedagang rumput laut enak ditinggalkan. Ya saya minta maaf, saya bilang. Terpaksa saya harus tinggalkan dulu. Entah kapan, tidak dalam batas waktu yang saya tentukan, saya belum bisa berjanji untuk kembali. Saya akan fokus di sini dulu. Jadi sejak saat itu saya fokuskan. Saya bekerja batik. 2011. Nah itu ceritanya kenapa saya harus masuk sebagai pembatik di Sumeneb. Batik karena melihat peluang atau bagaimana? Tidak. Berarti karena keterpaksaan. Karena iseng istri kan pertama kan. Dan saya pun masuk karena terpaksa. Bukankah kalau karena keterpaksaan? Justru peluang tidak ada, Mbak Gita ya. Justru peluang tidak ada. Saat itu saya beberapa orang membuli. Saya ingin tahu saya bagaimana sih ilmu perbatikan. Mau masuk pelatihan ditolak saya. Ini orang dari mana tiba-tiba? Susah kita mau ikut pelatihan itu.
Itu dari mana? Diverifikasi kan juga oleh dinas. Jangan-jangan penyusup, mungkin saya dianggap penyusup, gak bisa saya masuk pelatihan itu. Beda dengan sekarang. Ya. Sekarang saya sudah ngajari di mana-mana sudah banyak. Dulu saya pun mau ikut pelatihan susah. Gitu ceritanya. Kemudian dari batik Canteng Koning sendiri, apakah ada ciri khas dari batik-batik lain? Nah, justru ciri khas ini. Ciri khas yang saya bangun sejak awal itu, saya dibantu diperkuat oleh saudara saya yang kebetulan waktu pada saat itu sebagai kepala dinas pariwisata, Pak Bambang Irianto pada saat itu. Saya berkeluh kesah dengan beliau, di Sumeneb ini hampir kehilangan identitas batiknya. Kalau Anda mau masuk di dunia perbatikan, sekalian Anda benahi, bangun Sumeneb dengan karakternya. Apakah saya bisa jalan, Pak? Bisa. Apa jaminannya? Saya, katanya beliau. Lalu? Saya nggak yakin, Pak, kata saya. Sudah, kamu garap saja. Kamu bikin yang begitu berkarakter untuk Sumeneb. Akhirnya saya bikin. Dibulilah saya. Itu bukan batik Sumeneb begitu dulu. Ditolak saya. Bukan batik Sumeneb itu. Di mana-mana masuk Pemkab saya. Ditolak saya. Tapi Pak Bambang mempertahankan itu. Beliau yang beli, beliau yang pakai, beliau beli, beliau kasih teman-temannya, beliau beli untuk dipakai hari jadi waktu itu. Dari 12 potong pertama saya bikin itu. Desain pertama itu. 12 potong dibuat, dipakai untuk Forpimda waktu itu ya. Dipakai. Terus saya suruh bikin lagi, beliau aja yang nyariin pasalnya itu. Beliau beli kasih teman-temannya, beliau beli kasih. Akhirnya lama-kelamaan booming, dapat bertahan ya, saya dapat mempertahankan itu. Dan sekarang sudah jadi kiblat semua pembatik yang ada di Kabupaten Sumeneb, bahkan di luar. Sudah banyak yang meniru gaya-gaya kita. Oke. Mungkin dari ciri khasnya secara spesifik, ada apanya? Yang pasti ciri khas itu. Mirip nih dengan orangnya, yang pasti tegas berkarakter. Itu karakter saya. Saya selalu menampilkan, ini pelajaran untuk para pembatik. Saya selalu menampilkan satu titik pandang pada batik saya. Di mana pemakainya menjadi ganteng, tampan, dan yang melihat menjadi tersipu. Seperti itu. Oke, awal-awal Mas Didi ini memproduksi sendiri, butuh waktu berapa lama? Saya melakukan produksi 2 tahun berturut-turut. Tetangga saya sampai nangis. Tetangga loh ya, bayangkan. Kasihan menantunya Bu Hati. Sampai nangis. Lihat saya, gak tega katanya. Kerja siang malam. Bayangkan, subuh saya baru berhenti. Pagi saya sudah di lapangan jemur batik. Siang kerja lagi. Dibantu istri dan adik ipar saya. Setelah 2 tahun kemudian mau masuk, ya belum lewat 2 tahun. Pertama saya dikasih event sama Pak Bambang itu Fashion on the River di Munkasel Surabaya 2012. Untuk memenuhi kebutuhan fashion ini saya butuh karyawan. Karena saya baru merekrut karyawan. Sejak saat itu pula setiap tahun saya melakukan perekrutan karyawan hingga saat ini. Karena kan melatih batik itu tidak mudah. Di ngajari 50 kita bisa jadi 5 orang. 5 orang itu sudah hebat itu. Kalau saya melatih 50 jadi 5 orang itu sudah hebat. Tapi kan bertahun-tahun banyak yang saya latih itu. Akhirnya Sumeneb adanya jerih payah yang luar biasa dari pemerintah kabupaten, pembatik kita bertambah. Berapa banyak kecamatan sekarang yang ada pengrajinnya? Banyak toh. Kalau bukan murid saya langsung, pasti muridnya murid saya. Kata Pak Rifainya itu, ya, sudah punya cucu bro. Banyak cucu saya sudah. Seperti itu. Baik. Tadi katanya diawali dengan keterpaksaan. Ya. Sekarang sudah benar-benar merintis dan fokus pada batik. Berarti sudah menemukan titik kenyamanan. Iya betul. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Dari awal dibangun Canteng Koning, belilah saya etalase. Dengan harapan begitu saya bangga ketika saya punya stok banyak, ya tamu datang bisa lihat batik saya, karya saya. Saya sebagai pelaku, tidak hanya owner, saya ini desainernya juga kan. Desainernya langsung. Saya jangankan dibeli. Orang bilang karya saya bagus saja, saya udah bangga. Masih batiknya cakep. Wah luar biasa. Saya ini bangganya udah bukan main. Makanya Mas Imamnya ini termasuk orang-orang Canteng Koning di bagian produksi yang lain. Ketika ada tamu, sebaiknya saya disuruh menghindar. Pergi katanya. Diusir saya. Biar kita yang atasi. Karena apa?
Saya suka ngasih potongan gak karu-karuan. Sementara admin takut kan? Takut. Kalau saya jangankan dibeli, orang saya dipuji udah seneng. Wah mas, bagus banget karyanya. Saya pakai kemarin, saya mau beli lagi dong, kasih potongan. Wah bisa miring potongannya itu. Nah itu ternyata tidak baik untuk saya. Akhirnya ya sekarang teman-teman mulai menghandle tugas-tugas saya. Seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu berapa sekarang karyawannya sudah? Karyawan di dalam itu kalau 50 orang mungkin hampir, kalau nggak nyampe hampir ya. Saya tidak tahu pasti berapa jumlah karyawan saya. Jujur nih, karya seni tidak bisa dikasih gaji tetap. Apalagi batik. Bro, gajimu ini misalkan 2 juta nih UMK. Target pekerjaanmu harus dapat sekian potong dengan harga sekian potong. Pengen tahu saya kalau semalam ayamnya hilang atau neneknya sakit, dia ngebatik pasti belepotan. Ya kan? Tidak fokus. Nggak fokus. Yang ada rusak batiknya. Untuk mendapatkan formulasi ini, bertahun-tahun saya. Bertahun-tahun. Sekarang saya tidak pernah nyampe ke tempat produksi saya. Bahkan saya tidak kenal siapa karyawan saya. Ini fakta loh ya. Satu, manajemen yang saya pakai memang manajemen takwa. Yang kedua, saya memenuhi sistem yang sangat manjur di sini. Saya minta semua karyawan saya jujur dengan saya. Apa yang kalian kerjakan selama bekerja? Ada satu padepokan di mana dalam 6 tahun terakhir ini saya cuma tahu 2 kali ke sana, berkunjung 2 kali. Bahkan tidak tahu karyawan saya sudah banyak katanya di situ. Saya tahunya gajian bulan akhir bulan berapa, itu aja saya tahunya. Jadi artinya karyawan saya menentukan sendiri berapa bayaran mereka. Kalau kalian tidak jujur, seketika saya pecat. Mereka menentukan sendiri bekerja di saya. Mas, saya hari ini bekerja, bayaran saya sekian. Saya hari ini bekerja, gaji saya sekian. Kok sedikit? Katanya. Iya mas. Tidur katanya. Oh ngaku dia. Dulu ketika saya gajian, karyawan gak banyak ini. Bingung. Ketika akhir bulan saya mau bayar kok bingung. Saya bilang, ini uangnya kemana? Sekarang enggak. Gak pernah tanya saya, kalian kerja apa enggak? Yang saya tahu, mas gajian kita sekian. Tiba-tiba udah puluhan juta. Tapi barokah. Karena mereka yang menentukan. Setiap gajian selalu ada. Ya, sampai hari ini.